Kok jadi promo, kok jadi dukun semua kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pangersa Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, saya dari tadi nyimak di bawah. Kok saya pengen mantra yang tadi aja keren. Apa sirroso ajalikum sir darajatullah. Atau kerenan ini ye keduas manjur bewis ora ya wis. Keren itu, keren. Aduh, Masya Allah. Ye itu tadi belum. Iya. Nah, kenapa panjenengan nyebut saya guru? Emang tawadhu orang NU mah ya? Saya aja yang bukan orang NU ya. Orang NU mah enggak gengsi berguru, itu tawadhu orang NU. Iya kan, kalau saya itu diajarkan dari kecil, siapapun yang memberikan pengetahuan walau ayatan ya tetap kita panggil guru. Kang Mahesa yang selama ini mencerahkan saya tentang dunia haluisme yaitu guru saya. Ono toh. Lebay. Kayak netizen diterima nggak nih jadi muridnya? Diterima nggak nih? Kiai Hamim, Kiai Nawawi, Kiai Hamim diterima nggak nih jadi muridnya nih? Siap Abah, siap Bah. Abah naik biar rame Abah. Ini mau membahas sihir. Tadi belum. Tapi kelar. beliau nggak ada duitnya. Tapi setahu saya tradisi ini itu kalau ada murid ketemu guru itu ngamplop. Gampang masalah ngamplop mah, Kang. Yang penting mantranya yang keren-keren. Itu membuat amplopnya bertambah. Mantranya harus keren. Lagi ada untung nggak minta Abu Ma'sar ya. Kalau diajarin Abu Ma'sar tarifnya 2 juta. Itu saya ada kitabnya tuh Abu Ma'sar. Kitab apa itu? Dulu yang raja kayaknya. Raja juga ada. Semua raja ada di situ. Dilanjut itu tentang sihir bisa dipelajari nggak di zaman sekarang? Bisa. Gimana contohnya? Itu di Abu Ma'sar itu, di Syamsul Ma'arif itu ada yang ngajarin ilmu sihir. Terus itu koneksinya kemana itu? Koneksi gimana? Iya, maksudnya kita bersekutu dengan jinkah atau dengan siapakah? Iya, tergantung bentuknya apa. Kalau misalnya kan kayak begini ya. Tarkobin barhasin tawakala ya khodimai hadainil ismaini zakhroyil wasyaitoyil. Di situ kan ada unsur taukil. Ada unsur taukil. Saya ulangi pelan-pelan ya. Tarkobin barhasin. Berarti ada 2 asma di sini. Tarkob dan barhash. Ya. Ada 2 nama. Bahasa Suryani. Dikira Gupron doang yang bisa ngomong Suryani. Mahesa juga bisa ngomong. Kalau cuma tarkobin berhasin tatlihin turunin majalin bajalin tarkobin karirin tatlilin sih bisa lah. Mahesa juga bahasa sih. Keren. Jadi, kemarin malam kan ditanya bagaimana kinerja sihir. Loh ya tergantung bagaimana prakteknya kan. Kalau seperti misalnya tadi di situ kan ada unsur taukil, ada unsur perintah kepada bangsa. Memedi lah kalau kata orang sini ya. Tawakala, patuhlah wahai kedua khodam asmain. Bijal tarkobin barhasin tawak. Betul. Ya qadimah nama khot disebut Zahra al-Wash. Ini dibaca. Kebalik ya di mirror sih. Kameranya. Oh, siap. Waduh. Wasai. Ijliba, tariklah kalian berdua. Wajdiba, dan tariklah kolba pulana, hati si pulana. Itu mana beres. Berarti cara kerjanya sihir yang tadi adalah menyuruh khodam untuk menarik hati. Dibaca.
Gimana gimana? Aduh jauh sekali itu lah. Dusun, murid dusun ini, murid dusun ini. Aduh, ini dulu waktu dulu ini hanya flashback aja. Hei, ini murid paling sekalinya punya murid orang NU dusun lagi nih. Aduh. Sekalinya punya murid orang NU dusun ini ngajarin guru ini. Guru pelongo. Bah, itu wipik buat apa bah itu? Masa sampai lari. Aduh. Enggak, bener. Ini tamparan paling berat ke saya tuh yang begitu-begitu tuh. Makanya saya tuh ngenes sama Abah Jempol tuh. Makanya jujur. Abah Jempol udah mempraktekin. Lah emangnya panjenengan sudah tak mempraktekin? Ya justru itu saya membaca itu tapi saya takut lari. Ya udah, saya ajarin cara ilmu nyandung ya. Oke, serius ya, siapa yang pengen di sini? Siapa yang pengen? Kalau ada 100 nah ini kan 240 ya. Kalau ada 100 komentar pengen, jangan ditambahin double huruf, jangan P E N G E N. P atau 3 huruf aja. Mau, M A U, U-nya jangan double. M A U, mau. 100 komentar mau saya bongkar. Mau biar gampang ya. 100 komentar mau. Dari 100 akun karena ada 240. Iya. Anjir. Saya mah gratis ilmu dari saya, Bang. Seratus komentator kebaca baru 47. Waduh nggak jadi. 45. 47 baru 47. Buru komentar mau saya bongkar nih, saya kasih jalan. Ya nanti hitung ya, saya mau tulisin dulu, mau saya tampilin ya. Siap. Soalnya kan pakai raja, harus pakai S Pen kan. Ini yang jujur bang, ini kayaknya ikut-ikutan aja. Aduh, 96 yang bilang mau. tujuh. Waduh, 96 tadi udah 96 ya udah itu. Abah naik, kalau Abah naik ini seru banget nih. Saya juga mau buat raja juga. Nih, mau buat raja. 96. Oh nggak jadi berarti. 96 nggak jadi. Enggak. 100 tuh kan? Sudah 100. Tuh ada yang ngitung. Enggak, itu 100. Yang bener yang 96. Enggak. Jadi saya juga mau bikin nih khusus buat raja. Tuh.
Udah ya. Nih, udah bikin. Apa buat apa coba? Kok jadi promo, kok jadi dukun semua kita ini. Aduh, Masya Allah. Enggak, itu mah hanya flashback aja, hanya flashback. Jadi Bahwa sama kita- edukasi juga. Bahwa kita mengkritiki bab perdukunan itu kitanya tahu gitu, mempraktekannya, tahu manyenyo-manyenyonya kan gitu ya. Iya. Aduh, itu jurik sawah buat tampilan di mobil bagus ya, bagus buat bikin stiker aja, nanti banyak yang ngikutin. Nggak kembali ke sihir, Kang Maesa, kembali ke sihir. Asal apa ya? Apa yang dibahas? Iya, itu ketika kita mempelajari sihir, tadi kan dibilang itu kekuatannya seperti apa. Kalau sihir itu seperti apa? Apakah seperti tongkatnya Nabi Musa dengan melawan siapa itu? Sihirnya siapa dulu? Oh, berarti pertanyaan kemarin malam ya, ada orang yang nanya ta'rif sihir itu bagaimana, terus apakah tongkat Nabi Musa jadi ular itu masuk kategori sihir? Iya, diperjelas Kemarin lagi. Oke, dibahas diulang-ulang, nggak bosan jenengan Yi? Gak bosan. Ini perlu sekali. Oh, berarti sampean lagi rekam layar ini? Enggak. Direkam nggak apa-apa, nanti di up. Jadi kemarin malam pun ada yang nanya tentang ta'rif sihir, lalu kita jelaskan was-sihru wa huwa ma yahsulu bi ta'allumin wa mubasyarati sababin. Jadi ahli sihir Fir'aun itu ada keilmuannya, ada proses interaksinya, ada alat-alatnya. Lalu saya katakan yang dilakukan ahli sihir Fir'aun itu adalah sulap. Nah, Kata si penanya, berarti ilusi. bukan. Ilusi ya bagian, tapi yang dipraktekkan oleh ahli sihir di hadapan Nabi Musa itu sulap. Nah, pengaruh sulap yang dipraktekkan oleh ahli sihir tersebut ya sampai dampaknya kepada Nabi Musa. Sebagaimana firman Allah, yukhayyalu. Ya. Nah, lalu kata si penanya, apakah tongkat Nabi Musa yang berubah jadi ular itu termasuk sihir? Karena pertanyaannya terlalu receh, akhirnya saya tak menjawab. Jadi saya jelasin. Tongkat Nabi Musa itu memang kayu. Nah, kayu bisa berubah jadi ular real, ular fix. Mana buktinya bahwa itu benar-benar ular, bukan ilusi? Sampai memakan khibal, dadung-dadung, tali-tali atau tongkat-tongkatnya ahli sihir. Nah, ahli sihir Fir'aun tahu bahwa tidak ada disiplin keilmuan yang menjadikan kayu menjadi ular. Tidak ada. Yang mampu itu, jadi yang mampu melakukan itu adalah Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu merubah kayu jadi ular. Sehingga ketika itu terjadi di hadapan mereka akhirnya tahu bahwa Nabi Musa ini utusan Allah. Karena tidak ada disiplin keilmuan apapun, termasuk jin, nggak bisa merubah tongkat ular jadi tongkat kayu jadi ular. Mereka tahu jin nggak mampu mempunyai kemampuan seperti itu. Yang mampu melakukan itu hanyalah Tuhan alam semesta. Nah, dari situlah mereka menganggap logik, wah berarti Musa ini benarlah utusan Allah. Nah, dari situlah kenapa mereka qalu amanna bi Rabbi Haruna wa Musa. Mereka iman kepada Nabi Musa. Karena imannya mereka kepada Nabi Musa itu sesuatu yang logik, mudah diterima oleh logika. Berbeda kalau sihir kan ada tata cara, tidak spontan dan terbatas. Siap. Berarti gini, Kang, kalau boleh, ini menurut saya ya, karena netizen banyak sekali 140 mata memandang, takut saya dikeroyok. Ini sih asumsi saya. Kalau memang toh seperti itu penjelasannya,
boleh kan saya mengatakan bahwa sihir yang dilakukan oleh siapa itu anak buahnya raja, berarti boleh dikatakan itu sebagai atau sugesti atau ilusi, atau juga boleh mengatakan itu semacam hipnotis, mempengaruhi pikiran-pikiran orang sehingga orang terpengaruhi dan orang-orang melihatnya itu ular padahal kan tambang. Boleh nggak saya berpendapat seperti itu? Kalau dalam bahasa yang sekarang itu bisa disebut ilusi, betul. Akan sulap ini ada kategorinya banyak ya. Ada ilusionis, kan macam-macam ya. Nah, itu masuk kategori ilusionis. Yang dilakukan ahli sihir di hadapan Nabi Musa itu sulap. Kategorinya ilusionis. Orang kalau sekarang bisa disebut. Oke, berarti sepakat ya. Berarti sihir itu seperti itulah ya. Sihir itu hanya satu bagian sihir, satu kecil, satu juz'un minas, salah satu praktek. Sihir itu kan terlalu luas tadi ya. Ma yahsulu bi ta'allumin wa mubasyarati sababin. Yang dipraktekkan. Nah, kalau di salah satu tafsir itu diterangkan ahli sihir yang menghadapi Nabi Musa itu jumlahnya 70.000 itu. Artinya yang menghadapi Nabi Musa itu paling hebatnya akabiruhum. Paling hebatnya ahli sihir. Nah, kalau yang paling hebatnya aja cuma sulap isinya. Jadi sebenarnya ketika ngomong sihir itu bukan sesuatu yang menyeramkan. Nah, itu yang endingnya saya di situ. Makanya tadi saya bilang, apakah sihir itu adalah bentuk pemanggilan roh-roh jahat atau kita bersekutu dengan jin? Tapi kan jawabannya ini sulap berarti ya. Nggak seperti itu ya. Gini, kan tadi sudah coba step by step ya. Tadi kan kita bahas ta'rif sihir. Nah, ahli sihir kalau sudah sepakat taruh dulu itu di kepala bahwa wasyahru wa huwa ma yahsulu bi ta'allumin wa mubasyarati sababin. Nah, berarti ada ribuan praktek, gitu loh. Ada ribuan praktek, bahkan jutaan. Nah, salah satunya ialah yang diatraksikan oleh ahli sihir. Nah, kalau soal janji jin nanti itu bagian lain. Nah, entah bagaimana gitu loh. Jadi nggak bisa kita katakan tidak ada yang menggunakan jin. Jadi makanya tantangan saya itu justru kasih saya satu dalil keterangan sihir menggunakan jin. Gitu loh. Iya, itu. Karena di kitab para ulama ketika berbicara istikhdamul jan, maka bahasa mereka istikhdamul jan gitu loh. Istikhdamul jan. Artinya seolah-olah para ulama memisahkan itu. Mana itu sihir, mana itu istikhdamul jan. Tapi tetap saja sih sebenarnya saya sepakat kalau itu bagian daripada sihir. Namun kalau merujuknya kepada Al-Quran dan hadis dalilnya belum ditemukan sihir yang menggunakan jin. Jadi step by step. Kalau berbicara dalil ini maksudnya adalah Al-Quran dan hadis. Karena dalil ini kan banyak. Maksud saya adalah Al-Quran dan hadis yang menggunakan jin itu nggak ada. Saya belum menemukan itu. Kalau di Al-Quran tidak ada. Kalau di Al-Quran. Karena Harut wa Marut yang diceritakan di Al-Quran, lah itu malah cuma mengajarkan sihirnya saja. Harut wa Marut mengajarkan ilmu sihir. Yu'allima. Terus yang waktu zaman Nabi Sulaiman, jin mengajarkan ilmu sihir. Jadi bukan terlibat di dalam sihirnya itu. Iya. Berarti kesimpulannya kalau seperti itu betul sihir dalam kacamata agama. Kalau saya lihat bahasa agama terlalu konotasinya ya. Berarti itu semua jangan kita merasa takut dengan bahasa sihir, santet. Karena itu adalah bagian daripada ilusi, bukan ada kontrak dengan janji jun, kan seperti itu kan? Oh, iya, makanya justru ketika Nabi meminta perlindungan dari Allah bukan kepada sihir. Coba perhatikan. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yata'awwadu minal janni wa ainil insi. Jadi seolah-olah dua masalah yang berbeda ini. Jadi Nabi meminta perlindungan dari jan wa ainil insi, dari ain, penyakit ain. Sihir enggak. Siap. Justru maka ketika Nabi terkena sihir, langsung prakteknya Al-Falaq dan An-Nas tinggal dibacain. Terus pelan-pelan terlepaskan, apa istilah sekarang mabuhul lah. Bisa aja ya mereka ngasih alat sihirnya itu. Artinya apa? Kenapa Nabi bisa terkena sihir? Loh, Rotbah Syariah jawabnya. Nah, yang punya konsep ini cuma Asy'ariyah loh. Di Indonesia itu orang NU lah, orang Asy'ariyah itu. Iya. Kenapa kok Nabi kena sihir? Loh, Nabi itu yang sihir itu yang cuma sulap, maka Nabi terkena dampak. Ya tidak hanya Nabi Muhammad. Sebelum kejadian itu firman Allah kan sudah menjelaskan tadi, yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Nah, dampak yang sama juga dialami oleh baginda Nabi Muhammad, dan itu tidak menurunkan derajat kenabian. Boy, tidak menurunkan derajat kenabian. Lawang cuma sulap, Nabi ya dikepret ya kena, Nabi dipukul ya giginya lepas gitu loh. Jadi sihir di dalam Al-Quran ataupun hadis itu bukan sesuatu yang menyeramkan. Coba perhatikan, semudah itu menangani sihir. Ketika Nabi terkena sihir, dibacakan Al-Falaq dan An-Nas, terlepas, langsung selesai. Di mana menyeramkannya sihir? Betul. Kata sihir menyeramkan ketika dukun di Indonesia casingnya ustad, ngaku peruqyah, ngaku ahli hikmat. Jadi di Al-Quran kata sihir itu ya hiburan. Di Al-Quran sihir itu sesuatu yang ya dibuat pertunjukan Nabi Musa. Kemudian ada yang sedikit ekstrim berbicara sihir di dalam Al-Quran. Itu prakteknya hanya disinggung di dalam Al-Quran. Ma yufarriqu bihi bainal mar'i wa zawjih. Ada satu ritual sihir tujuannya untuk memisahkan dua orang. Berarti sifatnya provokasi. Sebuah omongan bisa jadi bisa jadi itu bentuknya provokasi. Bagaimana membangun komunikasi sehingga mempengaruhi pikiran bawah sadar, lalu orang itu akhirnya tidak nyaman dengan pasangannya masing-masing. Dan ini sudah dipraktekkan oleh Agus Buntung. Sampailah 15 orang korbannya. Mahesa yang pas, belum mampu seperti Agus Buntung. Iya, makanya yang ganteng, di kami, yang ganteng. makanya di kami di kalangan NU juga sempat jadi perdebatan. Ternyata ending jawabannya adalah santet sihir itu boleh dikatakan sulapan. Ya iyalah, cuma sulap doang. Iya kan selesai sulapan. Jadi ketika di situ selesai di situ, kenapa orang takut dengan santet? Kenapa takut dengan sihir? Kan itu sulapan. Ya. Itu di kalangan Nahdiyin loh. Ya, betul. Ya, Deddy Kobuser itu mantan penyihir. Coba perhatikan. Saya lagi ada pegang satu aja ini ya. Saya matan hadisnya dulu. Innalil bayani sihron, apalah sihron au kama qala ya. Ada salah satu hadis Nabi seperti itulah kurang lebihnya. Lil bayani, innalil bayani sihron. Coba perhatikan. Terus Al-Quran, ma yufarriqu bihi bainal mar'i wa zawji. Ada sebuah keilmuan sihir yang menyebabkan seseorang terpecah belah dengan seseorang, termasuk provokasi. Kalau sekarang itu momen provokasi ya, provokasi. Kan itu menggunakan bahasa lil bayani sihron, inna lil bayani sihron. Kata-katanya manis, semanis Agus Buntung. Nah, bayangkan kalau 15 korban itu orang punya suami, kan menjadi penyebab kertak. Oh, lebih nyaman sama Agus. Nggak ada yang sama Maesa sama Yai Hamim Nawawi. Kenapa kalian itu yang sama Agus nyaman? Kenapa nggak ada yang nyaman sama Maesa? Karena Maesa tukang ngamuk-ngamuk. Jadi nggak ada janda yang kecantol.
Aduh. Enggak, sebetulnya bukan tukang ngamuk-ngamuk. Kalau kita sih harus pakai androk, harus pakai daster. Kita nggak berani, takut. Intinya takut. Kalau takut kan bisa kemana-mana pembahasannya. Jadi iya, jadi gini Kang Maesa, ngapunten saya teruskan. Jadi gini, kenapa memang saya malam ini agak sedikit lancang, ngapunten ya, karena di dalam kami juga sering bercerita. Itu memang tadi sudah disimpulkan bahwa santet sihir itu boleh, kan bahasanya boleh dikatakan sulapan. Nah, lalu ada pertanyaan lanjutan nih dari masyarakat juga. Lah, sekarang kalau seperti itu, ketika ada orang sakit kemudian dibawa ke rumah sakit, endoskopi, ronsen atau lain sebagainya, normal semua, sehat semua, tetapi nyatanya orang itu sakit, apakah itu bukan non medis, dalam tanda petik adalah santet atau sihir? Itu kan pertanyaan yang selalu menjadi sering gitu. Saya menjawab seperti ini, kalau salah mohon diluruskan, nanti juga akan saya edukasikan. Jadi saya begini, saya bilang, kalau enggak salah, saya selalu berhati-hati. Kalau enggak salah, yang namanya penyakit itu 80% dari mindset, dari pikiran, sisanya 20% dari pola makan. Mungkin yang namanya pikiran nggak bakalan terdetek oleh yang namanya alat ronsen, endoskopi, dan lain sebagainya. Sehingga ketika pikiran kita kemana-mana, pertama yang kita rasakan adalah susah tidur. Dan ketika sudah susah tidur, makan pun nggak bakalan enak. Dan di situ akan terjadi sebuah reaksi pada tubuh manusia, sehingga mungkin merasa panas lah tubuh kita, atau merasa bagaimana dan lain sebagainya. Dan didetek ke medis nggak terdetek. Makanya orang yang ininya sempit, itulah ya. Makanya saya sangat setuju sekali, fanatisme bisa membunuh logika. Ininya sempit karena saking fanatismenya, dengan itu logikanya sempit, sehingga dia mengasumsikan bahwa ini adalah santet atau kiriman, dan larilah ke rumah saya baca doa-doa, dilalahnya sembuh. Berarti itu ilmunya manjur? Bukan manjur, karena saya bisa meyakinkan jenengan dengan kata-kata saya, dengan pencerahan saya, sehingga ada ketenangan dalam sebuah pikiran, sehingga nyenyak tidur, enak makan, dan sembuh. Apakah jawaban saya itu salah, Kang Maesa? Tepat. Bahasa yang lebih pas itu adalah belief system tadi ya, sistem kepercayaan itu. Makanya tadi saya katakan, bentuknya apapun ritualnya, produk alternatif ini, mau ruqyah, mau set produk apapun alternatif ini, ketika dapat menarik belief system, kepercayaan si pasien bahwa santetnya dibuang, seperti Samsudin pakai keris petir, jret, itu alat untuk meyakinkan pasien bahwa santetnya sudah hilang, maka terjadilah enak. Oh iya, masa saya merasa sembuh. Nah, karena banyak gejala tadi, ini kalau kejadiannya, kalau persoalannya adalah non medis, artinya penyakit pikiran ya, penyakit pikiran. Lebih khusus lagi itu sekarang disebut psikosomatik ya. Ada ratusan gejala, masyarakat menganggap ini santet janjinjun, padahal mah itu psikosomatik. Nah gitu loh ya. Siap. Apapun, maka sering kan kita nemuin dengan pendukung peruqyah sedikit tunggu. Oh, yang penting sembuh. Oh, kalau argumennya adalah sembuh, maka sampean nggak boleh kritik dukun, perdukunan. Karena sampean nggak boleh tuh datang ke Samsudin, ngeritik Samsudin. Karena Samsudin, banyak orang yang berobat di Samsudin lalu sembuh. Kalau argumen para peruqyah, cuma kan mereka ini kan manusia-manusia tukang bohong, tidak jujur dengan keilmuan. Samsudin didobol-dobolin, padahal Samsudin hanya melakukan hal yang sama, beda praktek doang. Apa poinnya sama, bagaimana menarik belief system itu. Loh, Samsudin dikritik kok kenapa peruqyah nggak boleh? Cuma beda teknis. Kadang Samsudin juga menggunakan ayat Al-Quran, kadang Samsudin memelintir dalil. Apa bedanya Samsudin sama peruqyah? Bedanya di kata-kata, bedanya di istilah atau di pakaian. Malah kalau pakaian sama ya, sama-sama bergamis. Maaf ya, bergamis.